judul tugasnya yaitu Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Sejauh menyangkut kedatangan Islam ke Indonesia, muncul beberapa perdebatan dari kalangan ahli sejarah, yaitu tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia, siapa pembawanya, dan di mana pertama kali Islam beredar. Ada beberapa pendapat mengatakan tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia. Pertama yaitu abad ke-7, kemudian abad ke-11, dan kemudian selanjutnya itu abad ke-13. Meskipun terdapat beberapa pendapat tentang waktu masuknya agama Islam ke Indonesia, tetapi rata-rata para ahli sejarah sependapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah abad ke-7. Pendapat ini dikuatkan dengan berupa bukti, yaitu kan berita Tionghoa pada zaman dinasti Tang. Dan selanjutnya ahli sejarah yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 11 itu dibuktikan dengan ditemukannya makam panjang di daerah Leyan Manyar, Gresik, yaitu makam dari Fatimah binti Maimun. Kemudian pendapat selanjutnya yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 ini dibuktikan dengan pernyataan dari Marco Polo yang menyatakan bahwa dia menemukan suatu masyarakat yang memeluk agama Islam di daerah Perlak. Proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ada beberapa jalur yang menyebabkan Islam berkembang di Indonesia. Pertama adalah peranan dari para pedagang, kemudian peranan dari bandar-bandar perdagangan, dan kemudian peranan dari wali songo, para wali songo. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui para pedagang. Sama seperti halnya masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, maka para pedagang memegang peranan yang sangat penting dalam hal penyebarannya. Karena pedagang yang datang dari Arab, Gujarat, dan Persia rata-rata memeluk agama Islam. Kemudian karena mereka berdagang di Indonesia, maka terjadilah penyebaran agama Islam di Indonesia melalui para pedagang-pedagang tersebut. Peranan wali songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satu cara penyebaran agama Islam yaitu dengan jalur berdakwah, dengan cara berdakwah. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali songo. Ini ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali dekat dengan pihak istana. Mereka adalah orang yang memberikan pengesahan sah tidaknya seorang raja diangkat sunan atau susunan, yang berarti artinya adalah yang dijunjung tinggi. Wali songo sesuai dengan penyebutannya yang berarti adalah 9 wali. Mereka adalah Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, kemudian Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, kemudian Sunan Kudus, Sunan Muri, dan Sunan Gunung Jati. Sekalipun banyak kalangan yang berpendapat bahwa penyebaran agama yang mereka anut adalah banyak mengandung tasawuf, tetapi bukan berarti mereka tidak memikirkan aspek seperti geostrategis. Para sunan ini memasukkan pembelajaran agama melalui kebiasaan adat-adat yang biasa terjadi di masyarakat, seperti contohnya permainan wayang yang kemudian diisi oleh para sunan yang ke dalam Islami. Seperti pada awal perkembangan Islam, saat itu masyarakat suka bermain wayang. Oleh sebab itu, para sunan memasukkan
pelajaran Islami kepada permainan wayang-wayang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Seperti tokoh Janaka yang kemudian diganti dengan Arjuna, yang berarti keselamatan. Bagong yang artinya tidak mau bertindak ataupun berbuat perbuatan yang tidak terpuji. Sedangkan Petruk arti meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat apabila diamanahi sebuah jabatan. Hal ini diambil dari kata fatruk, fi'il amar yang artinya tinggalkan. Nah, itulah sekilas informasi mengenai masuknya Islam ke Indonesia.